Mas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Mas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Mas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Mas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Mas Bayu, sahabat Gemilang, juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Mas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang yang berbahagia. Apa kabar hari ini? Insya Allah selalu sehat ya. Alhamdulillah, senang rasanya selama 30 menit ke depan, saya, Fitrian Indah Pratiwi, dari SD Negeri Menayu 1, Kecamatan Muntilan, dan Bu Ika Wahyu, dari SD Negeri Keragilan, Kecamatan Pakis, bisa bertemu kembali untuk belajar bersama melalui 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Seperti biasa, sebelum belajar bersama dimulai, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan untuk acara ini. Yang pertama, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Zainal Arifin SIP selaku Bupati Kabupaten Magelang. Yang kedua, terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD beserta jajarannya. Selanjutnya, kami ucapkan kepada pengawas jenjang SD Kabupaten Magelang. Terima kasih juga atas support dari koordinator kami, Bapak Istarudin dan Ibu Isriyatun selaku koordinator KKG kelas 3 Kabupaten Magelang yang dengan arahannya kami bisa melaksanakan belajar bersama jarak jauh via Radio Gemilang FM. Tak lupa, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Magelang atas dukungannya. Terima kasih juga untuk orang tua, wali murid yang selalu setia mendampingi, mendukung dan memotivasi putra-putri dalam mengikuti pembelajaran, terutama selama pandemi yang harus melaksanakan pembelajaran melalui daring. Tak lupa, terima kasih kami ucapkan untuk Kepala Diskominfo Kabupaten Magelang yang telah bekerja sama dengan Disdikbud Kabupaten Magelang sehingga bisa terlaksana pembelajaran jarak jauh via radio ini dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Mari Bu Ika, kita mulai menyapa anak-anak kelas 3 Kabupaten Magelang dan sekitarnya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Insya Allah selalu sehat ya. Iya, selamat pagi juga Bu Ria. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Walaupun masih dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru ini, insya Allah anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya Bu Ria ya. Karena pastinya anak-anak selalu menerapkan protokoler kesehatan. Apa itu ya? Minimal 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Dan yang ketiga, coba apa anak-anak? Iya, tentunya selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter, terutama saat berada di luar rumah. Tepat sekali Bu Ika, insya Allah dengan menerapkan protokoler kesehatan, kita akan selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin. Oh ya Bu Ika,
Anak-anak kemarin sudah belajar sampai tema 3, subtema 2 tentang wujud benda, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 3 tentunya, tetapi kita sudah masuk subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda. Untuk pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak nanti bisa memahami 3 jenis perubahan wujud benda. Ya, anak-anak juga akan belajar tentang pembagian tugas sesuai peranannya ya Bu Ria ya. Benar sekali Bu Ika. Selain itu anak-anak juga akan belajar bersama tentang satuan baku berat, Bermain permainan, mencair, membeku, dan menendang bola. Dan yang terakhir anak-anak akan belajar membuat gambar dekorasi. Bu Ika, kok banyak sekali sih? Jangan khawatir anak-anak, dengan belajar bersama, sebanyak apapun materi pelajarannya akan terasa menyenangkan. Bukan begitu Bu Ika? Tepat sekali Bu Ria. Begitu ya anak-anak hebat. Baiklah, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perubahan wujud benda ya. Siap Bu Ika. Nah Bu Ria, pernahkah Bu Ria makan es krim? Tentu pernah ya. Anak-anak juga pernah ya. Seperti apa sih es krim yang pernah anak-anak makan itu? Jelas pernah Bu Ika, apalagi dengan rasanya yang manis itu membuat es krim menjadi salah satu makanan yang saya sukai. Mungkin es krim juga menjadi makanan yang anak-anak favoritkan juga ya. Pastinya dong Bu Ria. Anak-anak suka sekali ya, karena es krim itu menjadi salah satu makanan favorit anak-anak. Nah, es krim itu kan berwujud padat. Tetapi saat kita makan es krim pada siang hari yang terik, es krim itu lama-kelamaan akan meleleh. Betul sekali Bu Ika. Begitu juga saat kita memakan coklat. Coklat yang kita pegang lama-kelamaan akan meleleh di tangan kita. Mengapa ya anak-anak? Coklat meleleh karena terkena panas tangan kita. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair. Seperti es krim yang anak-anak bawa tadi ya sama coklat. Nah, apakah anak-anak pernah melihat proses mencair lainnya? Saya yakin pernah Bu Ika. Contohnya saat anak-anak minum es teh atau es jeruk, es batu pada gelas yang tadi berbentuk bongkahan agak besar, lama-kelamaan akan mengecil menjadi air. Contoh lainnya lagi, mungkin saat memasak bersama ibu di dapur, ibu menggunakan mentega untuk menumis, mentega yang tadinya berbentuk padat juga berubah menjadi cairan seperti minyak. Pasti ada pertanyaan dari anak-anak, apakah benda padat mencair pada waktu yang bersamaan? Ya, anak-anak pasti mau tahu dong jawabannya. Mau tahu pakai banget Bu Ika. Iya, baik. Mari kita telaah bersama anak-anak. Waktu yang dibutuhkan benda padat untuk mencair itu tidak sama. Setiap benda padat mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Anak-anak juga bisa mencoba langsung di rumah untuk membuktikannya dengan beberapa contoh benda. Antara lain kira-kira di kulkas anak-anak ada es batu enggak ya? Ada coklat enggak ya? Atau ada permen barangkali? Oke, terima kasih Bu Ika. Nah, tepat sekali anak-anak. Selain itu, anak-anak juga bisa mempraktekkan secara langsung cara membuat es krim yang anak-anak favoritkan tadi. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang bisa digunakan? Nanti anak-anak sebelum mempraktekkan bisa minta bantuan ayah, ibu, kakak, atau adik untuk membuatnya ya. Oke, bahan dan alatnya yang perlu anak-anak persiapkan antara lain kantong plastik dengan perekat ukuran sedang dan ukuran besar, handuk kecil, 300 ml susu segar atau santan, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, dan 2 mangkok es batu berbentuk kotak. Cara membuatnya, anak-anak campurkan susu segar atau santan dan gula ke dalam kantong yang berukuran sedang.
rekatkan ujungnya sampai rapat. Selanjutnya, anak-anak masukkan es batu dan garam ke dalam kantong plastik dengan ukuran yang besar tadi. Campurkan keduanya. Kemudian masukkan kantong plastik sedang ke dalam kantong plastik besar. Tutup sampai rapat ya anak-anak. Kemudian gunakan handuk untuk mengocok dan memijat-mijat kantong plastik selama 10 menit. Keluarkan dan bersihkan plastik sedang untuk menghilangkan garam yang menempel. Buka kantong plastik sedang dan tara! Es krim siap disajikan dan dinikmati. Jika penjelasan ibu tadi terlalu cepat, anak-anak bisa membuka buku tema subtema 3 halaman 132 sampai 133. Selamat mencoba anak-anak. Sinau bareng di Radio Gemilang. Waduh, membayangkan saja sudah terasa begitu enak ya anak-anak. Wah, apalagi kalau rasa vanila kesukaannya Bu Ika. Waduh, tertantang nih rasanya segera membuat es krim dan menikmatinya di rumah bersama-sama. Sudah pasti Bu Ika. Nah, di penjelasan tadi ada bahan cair berupa susu segar atau santan yang berubah menjadi es krim yang merupakan benda padat. Nah, proses perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut dengan membeku. Bu Ria, tadi kan disebutkan salah satu alat yang digunakan untuk membuat es krim di rumah ada handuk kecil ya anak-anak. Coba untuk apa itu? Oh, tepat sekali Bu Ika, betul. Ada pertanyaan tadi ya, untuk apa handuknya? Gitu ya Bu Ika ya? Ya, mungkin dari sekian banyak anak-anak yang mengikuti pelajaran hari ini bertanya-tanya, apakah boleh menggunakan handuk mandi yang biasa dijemur ibu di rumah? Boleh, tentu bisa. Tetapi bukan handuk basah yang masih dijemur ibu kan yang digunakan? Iya, bukan Bu, tentunya yang sudah kering. Seandainya handuk yang akan dipakai masih basah, anak-anak harus menunggu handuk itu sampai kering terlebih dahulu. Baru bisa memulai untuk mempraktikkan cara membuat es krim tadi. Handuk yang basah terkena air bisa kering saat dijemur. Nah, pertanyaannya, kemanakah perginya air handuk tadi ya anak-anak? Air di handuk tadi terkena panas dari sinar matahari dan berubah menjadi uap atau gas. Anak-anak pernah dong membantu ayah ibu mencuci pakaiannya sendiri kemudian dijemur. Kira-kira dalam proses penjemuran itu jadi kering apa tetap basah ya? Iya, pastinya sehingga lama-kelamaan handuk basah tadi akan mengering. Proses perubahan wujud benda cair menjadi gas tersebut disebut menguap. Oke Bu Ika, 3 perubahan wujud benda sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair saat terkena panas. Yang kedua, membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat saat terkena proses pendinginan. Dan yang ketiga, menguap, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi gas juga saat terkena panas. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati perubahan-perubahan wujud benda yang lain di rumah. Kemudian anak-anak bisa menanyakan kebenarannya dari hasil pengamatannya kepada ayah dan ibu ya. Minta dukungannya dari ayah dan ibu di rumah ya. Ya, saat anak-anak mempraktekkan membuat es krim di rumah, tentunya dibantu oleh ayah, ibu, atau kakak adik. Berarti terjadi pembagian tugas ya. Contohnya anak-anak bisa membantu untuk menyiapkan alat dan bahannya. Benar Bu Ika, contoh lain, ayah bisa membantu memasukkan susu segar dan gula ke dalam plastik, dan yang lain pasti berbeda tugas. Dengan pembagian tugas, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan ringan. Mantap Bu Ria. Anak-anak tentu juga tahu di sekolah kita terdapat beberapa peran di mana setiap peran mempunyai tugas yang berbeda. Contohnya di sekolah Bu Ika sebagai guru kelas. Coba siapa yang berperan sebagai guru kelasnya anak-anak? Nah, sekarang coba tuliskan peran-peran dan siapa saja namanya yang ada di sekolah anak-anak masing-masing. Misalnya saja ada kepala sekolah, kemudian ada guru kelasnya paling favorit yang anak-anak sayangi siapa, udah kangen ya? Nah, nanti jawabannya dikirimkan kepada Bapak Ibu guru anak-anak
di sekolah anak masing-masing sehingga nanti bisa dikoreksi begitu ya. Mewakili anak-anak menjawab ya Bu Ika. Siap Bu Ika. Iya Bu Ria, tadi saat kita belajar tentang perubahan wujud benda mencair, salah satu contohnya adalah coklat. Kemarin saya memberi coklat untuk anak saya. Ternyata kok setiap kemasan beratnya berbeda-beda ya. Pernah nggak ini anak-anak membeli coklat kemudian ada yang besar, ada yang kecil. Oh ternyata ada yang 60 gram, kemasan 70 gram, 120 gram. Nah dari ketiganya kira-kira yang paling berat yang mana ya? Yang 120 gram Bu Ika. Nah, karena sudah tertera pada bungkusnya tanpa menggunakan alat ukur berat, anak-anak tentu sudah bisa menjawabnya ya Bu Ika. Tetapi jika dalam bungkusnya belum tertera berat benda tersebut, anak-anak tentu harus menggunakan alat bantu ukur berat tentunya seperti timbangan. Betul sekali Bu Ria. Nah, anak-anak sudah mengerti ya. Contohnya saja saat anak-anak membeli bahan kue seperti gandum, maka pernah nggak nih anak-anak pergi ke warung kemudian membeli gandum? Kira-kira penjualnya kan harus mengukur atau menimbangnya terlebih dahulu ya. Nah, kemarin Bu Ika juga membuat kue coklat. Ada beberapa bahan yang Bu Ika butuhkan. Ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula, setengah sendok teh garam, 1 kilogram coklat yang masak, 125 gram mentega, 1 sendok teh baking powder, dan yang lain, apa ya Bu Ika kok lupa. Dari ukuran bahan kue itu ada 2 satuan yang dipakai. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Anak-anak masih ingatkah apa perbedaannya? Nah, ayo anak-anak masih ingat tidak? Insya Allah anak-anak sudah paham tentang perbedaan keduanya Bu Ika. Satuan baku adalah satuan standar yang dipakai secara umum dan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ada patokan standar secara umum sehingga saat digunakan bisa saja menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Alhamdulillah, tentunya anak-anak di rumah juga masih ingat ya, sudah paham dong tentang keduanya. Baik, sekarang Bu Ika minta tolong dong, coba anak-anak kelompokkan mana ukuran bahan kue yang Bu Ika sebutkan tadi yang menggunakan satuan baku dan mana yang menggunakan satuan tidak baku. Nanti anak-anak tanyakan kepada orang tua anak-anak tentang kebenarannya ya anak-anak. Siap Bu Ika. Masih tentang satuan berat tadi Bu Ika. Di subtema 2 anak-anak kan sudah belajar tentang satuan berat kilogram, ons, dan gram nih. Mari kita lanjutkan lagi Bu Ika. Bu Ika kemarin kan buat kue ya? Iya Bu Ria, mau dibikinin juga nih. Gayung bersambut. Mau pakai banget, ditunggu ya. Oh ya Bu Ika, kemarin untuk membuat satu porsi kue membutuhkan 125 gram gula. Kalau Bu Ria pesan 2 porsi nih nanti, berat gula yang harus Bu Ika siapkan 125 gram dikalikan 2. Hasilnya 250 gram gula, ya kan? Tepat sekali Bu Ria. Anak-anak menghitungnya juga seperti itu kan? Begitu juga dengan bahan-bahan lain. Anak-anak jadi rindu berhitung juga. Ya, anak-anak bisa berlatih berhitung dengan mengerjakan soal latihan di buku tema 3 halaman 126 sampai 127 ya. Hasilnya bisa anak-anak kirimkan kepada Bapak Ibu guru anak-anak via WA web atau WA yang ada di HP saja. Oke? Iya, Bu Ika ulangi ya. Jadi di buku tema 3 halaman 126 sampai 127. Baik Bu Ria. Oh iya, tadi bahan yang saya pakai untuk membuat kue itu ada 1 kilogram tepung. Anak-anak tentu masih ingat ya bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Untuk membuatkan 2 porsi kue pesanan Bu Ria tadi loh anak-anak membutuhkan 2000 gram tepung. 1000 gram tepung dikalikan 2. Anak-anak bisa berlatih dengan soal di halaman 149 sampai 151 ya. Nanti hasilnya juga bisa dikirimkan ke Bapak Ibu guru masing-masing. Oke Bu. Nah, jika anak-anak sedikit capek sudah belajar 3 materi, anak-anak bisa melakukan peregangan otot-otot tubuh dulu sebentar dengan berolahraga sambil bermain
bermain. Anak-anak bisa melakukan permainan mencair dan membeku. Apa itu pelajaran atau permainan mencair membeku? Seperti pelajaran perubahan wujud tadi. Nah, minta bantuan keluarga ya untuk memberikan aba-aba saat anak-anak bermain. Nanti saat anak-anak mendengar kata mencair, anak-anak harus berlari. Dan jika mendengar kata membeku, maka anak-anak harus langsung berhenti. Ajak anggota keluarga di rumah ya, supaya lebih seru tentunya. Setelah itu, anak-anak bisa melatih kekuatan otot kaki dengan cara menendang bola ke tujuan tertentu. Selamat berlatih anak-anak, semangat! Duh, penasaran ya anak-anak, sepertinya seru sekali. Di rumah ada siapa nih? Ada kakak, ada adik, boleh dong diajak. Setelah anak-anak istirahat sebentar, anak-anak nanti bisa mengolah daya kreativitas dengan membuat gambar dekorasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Anak-anak bisa menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Tentunya setelah permainan mencair dan membeku. Nah, anak-anak ingatkan 3 perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari tadi. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh panas dan dingin. Salah satu penghasil panas alami adalah matahari. Betul, matahari. Nah, anak-anak bisa nih membuat gambar dekorasi matahari. Tapi boleh juga kok dengan salju ya. Kenapa salju ya? Karena salju juga salah satu hasil dari perubahan wujud benda yang jika dilihat dari mikroskop bentuknya sangat unik dan berbeda-beda. Anak-anak bisa melihat contohnya di buku tematika halaman 128 dan 146 ya. Oke, jangan lupa anak-anak gambar dekorasinya diberi warna secantik dan sebagus mungkin ya. Dan seperti tugas-tugas yang lain, anak-anak bisa mengirimkan hasil gambar dekorasinya via WA dikirim kepada Bapak Ibu Guru masing-masing. Selamat belajar anak-anak. Oke, Bu Ika, apa saja tadi yang kita pelajari hari ini? Anak-anak sudah belajar yang pertama, apa ya tadi? Apa Bu ya? Coba 1. 3 perubahan wujud benda, betul? Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, peranan sesuai tugasnya, betul? Betul sekali, anak-anak tentunya juga sudah mengerti ya. Yang ketiga Bu Ria, kita tentang kalau tidak salah satuan baku dan berat. Betul kan ya? Betul sekali dong anak-anak. Kemudian tak lupa Bu Ria ini ada tadi permainan mencair, membeku, dan menendang bola. Oke, yang terakhir, yang kelima tadi anak-anak belajar tentang membuat gambar dekorasi dan bisa menggunakan inspirasi 2 benda, yaitu matahari dan salju. Begitu ya Bu Ika? Iya, tepat sekali Bu Ria. Oke, nah anak-anak tidak terasa nih kita sudah belajar bersama. Belajar tentang perubahan wujud tadi, tentang pembagian tugas, kemudian satuan baku berat, kemudian tentang permainan mencair, membeku, dan menendang bola, dan yang terakhir membuat gambar dekorasi. Sudah kita ulang 2 kali nih Bu. Iya. Nah, saatnya Bu Ria dan Bu Ika pamit dulu ya. Jangan khawatir anak-anak, besok kita akan bertemu kembali di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan dalam kata-kata kami. Terima kasih juga untuk kebersamaan sahabat Gemilang yang selalu setia di 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Ya, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bu Ika dan Bu Ria yakin anak-anak adalah anak-anak yang hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti
Sinau bareng di Radio Gemilang.